pagi dan pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan Kepala PVMBG Hendra Gunawan. Selamat sore Pak Hendra. Ya, selamat sore Pak Bella. Baik Pak Hendra, status level 3 siaga naik ke level 4 awas, ini artinya level tertinggi bahaya. Dari analisa PVMBG, seberapa besar potensi bahayanya ini selain awan panas guguran yang saat ini juga sudah terjadi? Pak Hendra. Ya, jadi betul sejak pukul 12 tadi terjadi peningkatan status dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Ini dikarenakan suplai magma dari Gunung Semeru ini terus menarik, sehingga ada potensi jarak luncur awan panas semakin jauh. Tercatat tadi dari informasi yang disampaikan dari tim lapangan, awan panas terjauh sudah mencapai lebih dari 13 km, walaupun saat ini sudah sementara mereda. Baik, sementara mereda karena faktor hujan juga kah? Bukan, karena memang suplainya sudah mereda. Justru sekarang yang perlu kita waspadai adalah bila ada curah hujan tinggi, berinteraksi dengan endapan awan panas di lereng maupun di lereng-lereng gunung dan puncak, itu bisa berpotensi terjadinya lahar hujan. Dari ini bisa jauh, ini bisa lebih dari 13-14 km. Baik, justru adanya hujan, terlebih kalau curah hujannya tinggi, bisa berpotensi lebih bahaya ya terjadinya lahar hujan. Ya, betul. Baik, tapi untuk pemetaan wilayah lahar hujan, potensi lahar hujan mana saja, ini apakah sudah dikoordinasikan Pak Hendra? Sudah, jadi beberapa bulan lalu Kepala Badan Geologi saat itu sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati, menyampaikan kita update atau revisi dari peta kawasan rawan bencana gunung api, di mana di sana sudah didelineasi daerah-daerah mana yang berpotensi terdampak ya, baik awan panas maupun lahar. Khususnya apakah kawasan yang memang dekat dengan aliran sungai? Betul, terutama di Besukobokan dan Kalilanang ini, di mana di peta yang sebelum revisi belum ada perluasan daerah. Sekarang lebih meluas ya setelah peta ini direvisi. Ya, saat ini tentu masih dipantau begitu ya bagaimana intensitas curah hujan yang ada di sana, jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, yaitu lahar hujan yang tadi Anda katakan. Upaya mitigasi seperti apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampaknya jika memang potensi bahaya itu sampai terjadi? Jadi kita berharap bahwa masyarakat terus mengikuti informasi yang dikeluarkan pemerintah kabupaten dan BPBD terkait informasi aktivitas gunung maupun bahaya potensi yang akan terjadi, sehingga masyarakat bisa sejak awal untuk menghindari daerah-daerah yang bisa berpotensi. Pada level 4 ini direkomendasikan daerah sampai 19 km ya, baik itu akibat dari bahaya awan panas langsung maupun lahar di sepanjang Besukobokan dan Kalilanang. Sedangkan yang bahaya dari lontaran dalam radius 8 km dari puncak. Baik, saya ulangi, 18 km dari puncak ya? Total 19 km dari puncak untuk Besukobokan dan Kalilanang. Sedangkan bahaya lontaran itu 8 km radiusnya dari puncak. Kalau untuk menghindari bahaya lontaran. Tapi untuk menghindari bahaya awan panas maupun lahar hujan itu sepanjang Besukobokan dan Kalilanang sejauh sampai 19 km. Baik, untuk potensi awan panas guguran ini akan berlangsung sampai kapan Pak Hendra? Ini informasi dari pos pengamatan di sana sudah mulai mereda sejak 2 jam yang lalu ya, kita harapkan tetap seperti itu. Tapi yang harus diantisipasi ke depan, walaupun awan panas sudah mereda, bahaya lahar ini yang bila terjadi hujan bisa berpotensi melanda masyarakat yang tinggal tidak jauh dari bantaran Sungai Besukobokan dan Kalilanang.
Ya, saat ini memang masih mereda, tapi siklusnya kalau dibaca seperti tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa, Pak? Biasanya berlangsung sampai dengan berapa lama? Selain tadi potensi lahar hujan yang juga diantisipasi tentunya. Ya biasanya cepat ya, biasanya cepat, tapi pola yang sekarang agak berbeda dari tahun sebelumnya. Suplai magmanya relatif lebih besar, sehingga kita tetap harus tetap waspada ya, karena suplainya yang agak besar dari waktu sebelumnya. Kita harapkan masyarakat tetap bersabar dan tetap menghindari daerah yang direkomendasikan. Iya, tapi bagaimana juga dengan potensi letusan-letusan yang terjadi di pusat Gunung Semerunya sendiri, Pak Hendra? Mohon diulangi. Potensi letusan-letusan di puncak dari Gunung Semerunya, Pak Hendra? Ya, ya. Kalau karakter dari Gunung Semeru itu erupsi setiap jam ya. Erupsi letusan